Baiklah, mari kita mengefisienkan waktu yang ada. Kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu sepatah kata dari Ketua Pengurus Masjid Al-Istiqomah, yakni Bapak Haji Supardi Sabta STMT. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati keluarga besar Haji Mapanandro, ayahanda dari almarhum Dr. Abdul Aziz SPU Sub SPONK, yang kami hormati Rektor UIN Makassar Bapak Profesor Dr. Andes Hamdan Yohanis, yang kami hormati Dr. Kasat Tatib Esos SAG yang masih sementara dalam perjalanan, informasinya di posisi boulevard. Yang kami hormati Ustaz Dr. Fahru Rasyid, yang kami hormati Yayasan Pengurus dan Jamaah Al-Istiqomah Citra Leves, yang kami hormati para sahabat-sahabat almarhum yang sempat hadir pada malam ini, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak sempat kami sebut namanya satu-satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini Allah kumpulkan kita semua dalam rangka tausiah dan memberikan doa terbaik kita kepada sosok saudara terbaik kita yang sama-sama kita cintai, yaitu almarhum Dr. Abdul Aziz. Kami keluarga besar Al-Istiqomah dan warga Citra Leves sangat kehilangan beliau. Adalah kehilangan yang begitu dalam, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga kepada seluruh masyarakat yang telah merasakan kebaikan dan pengabdian beliau. Beliau adalah sosok yang luar biasa, pejuang kemanusiaan sejati. Setiap tindakan dan langkahnya selalu ditandasi oleh ketulusan tanpa pamrih, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah memandang status sosial, tidak pernah memandang golongan, semua sama. Yang merasa yang kekurangan dia akan bantu. Kami sangat kehilangan beliau. Beliau adalah relawan sejati yang selalu setia setiap kapan, di mana saja. Kami alami sendiri, 24 jam kita bisa konsultasi kepada beliau, kita telepon kepada beliau di mana saja, mau di Mekah mau di mana, dia akan membalas, dia akan menjawab, dia akan menyelesaikan. Kami alami sendiri. Lebih dari itu adalah sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat taat. Beliau istiqamah berjamaah di masjid. Beliau beriman dan banyak beramal saleh.
istiqomah dalam iman dan amal. Beliau istiqomah dalam iman dan amal, yang menjadi dasar dari setiap pengabdian yang beliau lakukan. Kami semua menjadi saksi bagaimana almarhum penuh semangat bersama-sama kami sejak awal merintis masjid ini, membangun bersama-sama, mengurus bersama-sama, memelihara bersama-sama, memakmurkan bersama-sama. Sangat peduli, dan beliau menjadi keluarga besar Al-Istiqomah. Betul-betul kami sangat kehilangan. Kini beliau telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun jejak amal dan kebaikannya akan tetap hidup, tidak akan pernah mati. Akan terus hidup dalam setiap kebaikan yang beliau terangkan, dalam setiap hati dan senyum orang-orang yang telah beliau bantu, dan dalam semangat untuk terus mengabdikan diri kepada kemanusiaan. Semoga amal ibadah dan perjuangan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan hilaf, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama keluarga besar Haji Mampanganro menitip kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin sekiranya ada kesalahan yang selama ini pernah dilakukan oleh almarhum, sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dengan keikhlasan hati yang paling dalam, mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sepatah kata sambutan dari Bapak Profesor Dr. Nusantara Johannes MA PhD selaku mewakili jamaah, dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sahibil quddatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, jadi saya berdiri di sini sambilan, jadi sambil mengisi waktu setelah sepatah kata dari Pak Ketua Masjid, mengisi waktu menunggu penceramah utama kita, Ustadz Dasar Latif dan Ustadz Farouk Razi. Ini dua penceramah kaliber yang dimiliki oleh masyarakat Makassar. Jadi sambil mengisi, saya ingin mewakili jemaah Masjid Al-Istiqomah satu. Yang kedua, kalau berkenan mewakili masyarakat atau warga kompleks Citraland, Ertasnim, dan mewakili komunitas teras Masjid Al-Istiqomah, karena ada komunitasnya juga ini teras, itu ada teras di depan.
ada komunitas subuhnya. Nah, pada kesempatan ini saya mohon izin kepada orang tua almarhum, orang tua kita, untuk menyampaikan semacam perenungan terhadap berpulangnya salah satu warga terbaik Citraland, salah satu jamaah terbaik yang kita miliki, yaitu almarhum Dr. Abdul Aziz SPU. Pada kesempatan ini hadirin, beliau ikut berjibaku untuk membesarkan masjid kita ini. Masjid kita ini tidak tergolong besar, kecil. Coba sekarang ini tidak muat, banyak berada di luar. Tetapi masjid ini sering menjadi sentrum peribadatan masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan. Itu luar biasa sekali, bisa sampai 800, 1000 orang yang diberi makan. Itu nyaris tidak ada duanya ini, sebagaimana perhatian Masjid Al-Istiqomah terhadap warga. Jadi kembali pada isu kepergian almarhum, itu bagi kita semua mungkin sangat mendadak, mungkin bagi ayahanda juga, bagi keluarga besar, keluarga dekat. Kaget kita. Ya, kita kaget karena kita tidak pernah ada persiapan untuk mendengar berita itu. Beliau sehat-sehat saja, jamaahnya lancar, tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba beliau berpulang di tempat yang memang banyak orang mendambakan untuk berpulang, meninggal di sana. Luar biasa. Ketika saya mendengar berita dan masuk di masjid ini, teringat tempatnya almarhum di situ tempatnya. Saya sering di sini, jadi saya masih agak jauh dari Bandung. Jadi yang di dekatnya sering salat, bersiap-siap juga. Ya. Jadi tempatnya di situ yang kita duduk ya, dengan sejadah kecilnya. Ya, Pak Firdaus agak dekat-dekat ya. Jadi, kalau Haji Heri selalu agak ya. Teringatlah kita cerita bersahabat seorang soleh bersahabat dengan malaikat pencabut maut. Bila sebagai sahabat kasih tanda kawan, kita akan berteman. Kalau kita mencabut nyawaku, kasihkan tanda signal peringatan atau paling gunanya kita sahabatan. Malaikat bilang beres bro. Ternyata minggu itu meninggal dekatnya sebelah kiri rumahnya, minggu depannya sebelah kanan, berikutnya lagi bulan depan di depannya, terus belakang seberang jalan, terus ya minggu ke-6 tiba-tiba datang. Saatnya gitu, kenapa bisa? Kok tidak kasih kita signal? Dibilang signal apa lagi? Di dekatmu sudah diambil semua nyawanya. Itu adalah signal yang paling jelas. Jadi kembali ke sini dengan berpulangnya almarhum tokoh terbaik ini menjadi perenungan bagi kita untuk selalu bersiap-siap menuju pada kematian. Dan harus selalu mempersiapkan diri. Ini pelajaran terbaik dari almarhum. Di perjalanan, karena saya diminta Pak Ketua Masjid mewakili warga, Pak Haji Heri juga telepon saya. Saya berpikir bahwa almarhum Dr. Aziz
SPU ini adalah sosok berkaliber. Hadirin, apa yang saya maksud berkaliber itu istilah yang dipakai di senjata, peluru. Kaliber itu adalah garis tengah dari selongsong peluru. Kaliber itu adalah yang membedakan antara peluru yang satu dengan peluru yang lain. Semakin tinggi kaliber sebuah peluru, semakin jauh jangkauannya, semakin dahsyat daya dobraknya. Jadi kalau kita mengatakan orang itu berkaliber, jangkauannya lebih jauh dibanding orang-orang lain. Kalau dia melakukan gebrakan, itu daya dobraknya lebih dahsyat dibanding orang-orang kebanyakan. Lalu saya menggelari almarhum sebagai sosok berkaliber. Yang pertama, almarhum adalah sangat ahli pada profesinya. Satu, kita yang pernah bersentuhan dengan profesi beliau, dokter dan spesialis, pasti tahu keahliannya. Apalagi yang punya masalah urologi. Coba naikkan tangannya jamaah yang punya masalah urologi atau yang mengeluarkan urin. Ya, ahli beliau. Kita kenal beliau adalah ketua ID Makassar. Beliau ketua ikatan dokter, jadi sangat ahli pada profesi. Tidak diragukan. Yang kedua, beliau sangat empati dalam kehidupannya. Saya selesaikan tiga dulu. Jadi saya sebut ahli dalam profesinya, empati dalam kehidupannya, dan yang ketiga, saleh atau fasih dalam agamanya. Ini tiga kapasitas. Itulah sebabnya beliau saya sebut sebagai sosok berkaliber. Nah, sudah tadi yang pertama. Yang kedua, beliau empati dalam kehidupannya. Tanya Miki semua teman-teman, kapan saja, di mana saja beliau siap membantu dan mengobati. Tempat terbaik untuk diajak konsultasi, di mana saja. Kadang beliau di sini, kita kerumuni karena kita konsultasi. Tidak pernah mengatakan, si buka ini dulu, jangan paling dulu kan, atau bukan. Tidak pernah. Betul atau benar Pak Jerry? Ya, Pak Jerry, betul atau benar? Ya, Bapak kan rajin konsultasi. Kan kisah-kisah saya juga Pak. Ya. Terutama jemaah yang agak sudah menurun ya. Ya, saya termasuk Bapak juga agak menurun juga ya. Jangan saya tunjuk, ya nggak bagus. Ya, saya juga. Empati kemanusiaan yang diindikasikan oleh Pak Ketua Masjid itu nyaris tak ada duanya. Beliau itu. Nah, saya kira intensitas saya bertemu beliau tidak seintens, tidak setinggi frekuensinya dengan jamaah lain. Karena untuk sementara ya saya bolak-balik di sini dengan di rumah jabatan. Tapi semua yang berpaut dengan beliau selalu mengatakan empati itu ada. Iya. Berat itu untuk menjadi empati, memiliki sifat empati. Empati itu beda simpati. Beliau sudah lebih jauh memperhatikan empati. Hadirin, perbedaan simpati dengan empati begini. Simpati itu
Ya Pak Ica, Pak Asya, sudah ada Ustaz Dasar? Belum? Di kontak dulu lah. Ya. Sudah. Ya. Ini soalnya ini sudah mau habis bahan ini belum cukup. Ya. Kira ini susah, apalagi jamaahnya sering dengar saya ini nanti sudah berulang itu propaganda ini. Menurunkan citra juga itu. Coba kasih kode lah, di mana posisi beliau? Ya. Oke, saya lanjut. Jadi perbedaan itu, ya tahan dulu sedikit karena mau masuk Ustaz. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ustazuna. Ya, mari Ustaz Dr. Hasan, Dr. Farul Razi. Alhamdulillah. Terlambat Ustaz. Oke. Baik. Saya lanjutkan karena pemain utamanya sudah tiba. Sampai di mana tadi? Ya pikir dulu, perhatikan Ustaz Dasar dulu, ke saya dulu lah. Perbedaan apa tadi? Simpati dan empati. Jadi simpati itu contohnya begini. Ketika ada orang kehujanan, lantas kita mengatakan kasihannya itu, kasihan orang kehujanan, itu namanya simpati. Tapi kapan empati bekerja? Ketika kita mengambil payung dan mengajak orang kehujanan itu. Mari kita di sini sama-sama supaya tidak kehujanan, tidak sakit. Itu empati. Persis gambarannya seorang dosen muda datang kepada saya. Dibilang, Pak Rektor, ada semua cerita itu di kompleksku. Ya, dia masih muda, belum menikah. Ya, tunggu dulu ibu-ibu, saya selesaikan ceritaku dulu. Ya, karena ini penting simpati dan empati. Ini cerita tentang almarhum. Dia bilang, ada ibu muda, janda satu anak di kompleks. Kasihannya hidupnya. Saya bilang, itu namanya simpati. Terus bilang, kapan empatinya? Saya bilang, ketika kau putuskan menikahi, itu empati. Tapi hati-hati. Ketika kau sudah punya istri, kau berani pergi menikahi janda yang satu anak itu bukan simpati, bukan empati, tapi itu artinya kau mati. Tuh, tolong bapak-bapak bedakan. Jadi empati kemanusiaan. Yang ketiga, almarhum fasih, saleh dan fasih dalam agamanya. Beliau ngerilah mengaku kita ini. Beliau seorang dokter tetapi praktek keberagamaannya luar biasa sekali. Kita ini semua jamaah Al-Istiqamah menjadi saksi nyata. Jadi saya ulangi, Ustaz Dasar, Ustaz Farul Razi, 3 aspek yang membuat beliau layak disebut sebagai sosok berkaliber. Yang pertama adalah beliau ahli di profesinya. Yang kedua, beliau empati dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, beliau fasih dalam agamanya. Yang terakhir sekali, ketika kita berkumpul seperti ini, saya teringat dengan pelajaran dari guru kita. Hadirin, dalam hidup ini kaitannya dengan berpulang almarhum, kita ini menggelantung dalam 2 kemungkinan. 2 kemungkinan. Apa 2 kemungkinan itu? Kita sakit atau kita sehat. Seperti saya sekarang kurang fit, tapi saya mendengar Ustaz Dasar, Ustaz Farul Razi akan hadir berdua bersama.
Saya akan memaksa, apalagi paksakan diri, apalagi Pak Ketua, pagi hari telepon saya sakit. Hadirin, kalau kita sehat tidak ada masalah, tapi kalau kita sakit, dua kemungkinan: apakah kita sembuh atau kita tambah parah. Kalau kita sembuh tidak ada masalah, sembuh kita. Tapi kalau kita tambah parah, dua kemungkinan: kita hidup atau kita mati. Kalau kita hidup tidak ada masalah, tapi kalau kita mati, dua kemungkinan. Kita betul masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita masuk neraka tidak ada masalah, tapi kalau kita masuk neraka, dua kemungkinan: kita digoreng secara original atau digoreng secara crispy. Kita tidak mau masuk pada dua kemungkinan terakhir. Kita ingin masuk surga. Dan saya meyakini Dr. Aziz almarhum akan masuk surga. Kenapa beliau bisa masuk surga? Kita yakini bersama. Karena beliau memiliki 3 kapasitas tambahan. Pertama, Dr. Aziz hidupnya berdampak, dampak kemanusiaan luar biasa, berdampak. Yang kedua, beliau hidupnya bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, selalu dimanfaatkan. Banyaklah cerita-cerita berkembang saya dengar. Nanti Ustaz Dasar sahabatnya yang bercerita. Yang ketiga, hidupnya berberkah, berdampak, bermanfaat, berberkah. Itulah yang menyebabkan Dr. Aziz layak disebut sebagai sosok yang sudah selesai dengan dirinya. Tapi hati-hati kita, orang yang sudah selesai dengan dirinya biasanya cepat berpulang, dipanggil pada suatu hal karena sudah selesai misi. Dan Dr. Aziz berpulang di tempat dan di waktu yang tepat. Ciri orang yang sudah selesai dengan diri. Dan terakhir sekali, siapa orang yang tidak selesai dengan dirinya? Contohnya berikut ini. Seorang suami pulang tengah malam, dia ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Keluar istrinya jam 1 dini hari. Pas membuka pintu istrinya, langsung suaminya bertanya, jam berapa nih Susan? Pada saat dia bertanya itu digebuk oleh istrinya. Besoknya dia bawa ke polisi. Polisi lihat, kenapa itu Bu, kesianannya bertanya jam, suami tak kok gebuk sampai luka parah, suami tak begitu. Apa jawaban istrinya? Masalahnya Pak Polisi, namaku bukan Susan, tapi namaku Wulan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sepatah kata atau sambutan dari Bapak Profesor Dr. Gus Hamdan Johannes, MA, PhD. Selanjutnya yaitu ceramah oleh Ustaz Dr. Haji Dasawati Esos SAG, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya ada di tempat ini, dua orang guru saya, Ustadz Fahrul Rosi Ansar dan Profesor Dr. Hamdan Johanis, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling berat bagi kami seorang murid kalau mau cerita dan berceramah di depan gurunya, karena pasti ditunggu saya salah picak nanti nih. Alhamdulillah saya memberanikan diri. Dari tadi saya suruh Ustadz lupa, minta Ustadz sebelum saya kesini saya minta ke beliau, kita dulu yang ceramah supaya saya tinggal semes-semes sedikit. Tapi ya namanya guru, dia bilang murid dulu, kita ikut saja. Bapak saudara-saudara sekalian, saya mau tanya ke ibu-ibu, kalau suami tak cerewet ada pilihan tidak? Cerewet sekali suami tak, malas, makutu, ada pilihan? Ada pilihan Bu? Ada. Pilihannya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Paling suka. Iya toh? Bapak-bapak, ada istri tak, tidak tahu masak, suka ngomel, kasih habis duit saja kerjanya, malas ibadah. Ada pilihan Pak? Dua, ganti atau tambah? Iya toh? Ikut pilcaleg kalah, ada pilihan? Ada. Ikuti lagi 5 tahun yang akan datang. Ikut pilwali salah picak, yang didukung kalah, yang menang yang kita tidak dukung. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini, iya toh? Pergi merantau ke Malaysia tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Balik lagi di kampung tak. Maknanya kalau menderita di dunia masih ada senangnya, masih ada batasnya, masih ada pilihan. Kalau bapak susah di dunia, tidak mungkin susah dari bangun, tidur, bangun lagi susah terus. Tidak, pasti ada senyum-senyumnya. Minimal kalau kita lihat ceramahku senyum kita. Kalau ada orang lihat ceramahku dan tidak senyum, kelainan jiwa itu. Iya toh? Kalau menderita di dunia masih ada batas susahnya, masih ada senyum-senyumnya. Tapi kalau masuk di kubur, kira-kira ada pilihan tak? Ibu jawab saya Kak. Kalau masih di kubur nanda enak, ada pilihan? Ndak enak, datang malaikat lari deh. Begitu ibu keluar, viral kisah di dunia. Bayangkan kalau almarhum Dr. Aziz tiba-tiba ada besok di komplek, saya yakin tidak ada orang tinggal di rumahnya. Coba, maknanya kalau di dunia susah masih ada pilihan alternatif. Tapi kalau dikubur tak kalah susah maka tidak ada nih. Apa hubungannya Ustadz Aziz almarhum? Apa hubungannya? Ingatlah hadis Nabi. Telu nasat tuluko, engkau mau pamalari, namo mati no, namo mencaji tanah no, mento capuk mana nih? Biar kau sudah lebur, biar kau sudah hancur, tulang-tulangmu sudah habis, masuk kau dikubur, masih ada 3 yang bisa menolongmu. Dan ini yang dimiliki oleh Dr. Aziz. Apa itu yang pertama? Anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, anak beliau kalau pergi pengajian ada tongi. Berapa banyak orang Pak ulang tahun anaknya mampu dia bawa ke Jakarta jalan-jalan.
Ulang tahun anaknya mampu dia bawa ke mall jalan-jalan. Tapi kenapa urusan pengajian tidak bisa dia bawa anaknya? Anak yang soleh dan soleha itulah yang dimiliki Dr. Aziz. Ibu, saya mau tanya Ibu, kalau meninggal Ibu siapa doakan Ibu? Hah? Suami? Jangan mengharap Ibu. Tuh, jangan kawin lagi Bu. Betul Kak, jangan mau cemas, kawin lagi. Apa ya? Nah, bilang jelek sifat itu tetanggaku Ustaz. Kenapa sih dia bilang? Masa belum pikirin kubur nak kawin bisa deh. Saya bilang itu tetanggaku lebih hebat, masih hidup istri nak kawin ini. Apa ya? Apa Ibu? Jelas Ibu. Bapak-bapak, kalau bapak meninggal, saya berdoakan kita. Temanmu, lihat itu di grup WhatsApp kalau ada meninggal. Lihat itu grup WhatsApp, jangankan berdoa, ketik doa saja malas. Apa nak kirim? Stiker Al-Fatihah. Nggak baca itu. Begitu binasibta Pak. Siapa yang ingat kita? Anak. Tapi bagaimana anakmu mau ingat kok kalau dia tidak pernah ikut majelis? Sekarang kita Pak terbalik ini otak tak. Lebih bangga ki kalau anak tak dokter, lebih bangga ki kalau anak tak anggota DPR, kontraktor, 5 dapur MBG-nya. Tuh merasa dibilang saya tuh mas. Tuh coba merasa bangga ki kalau lulus proyeknya. Tapi kita tidak bangga kalau datangnya nak jamaah di masjid. Apa kita tidak bahagia Pak? Subuh bunyi pagar. Siapa bangun? Dilihat. Oh Kamase, anak pertamanya dia datang ke masjid Tauwa. Pergi main menjelang maghrib, lari kencang pulang ke rumahnya, mandi buru-buru. Kenapa? Dia kejar sholat jamaah di masjid. Itu dia anak yang hebat. Mana bapaknya pegawai honor ji, daripada bapaknya berleu, banyak gelarnya, banyak hartanya, miliaran rumahnya. Tak pernah kau lihat anakmu hadir majelis, alamat sengsara kau nanti dikubur. Makanya kalau kita cinta kepada almarhum Dr. Aziz, sebagai utang kita kepada beliau, jaga anak beliau yang masih muda. Itulah partisipasi kita, terima kasih kita kepada Dr. Aziz. Adik-adik yang pernah terlibat Makassar Hapus Tato, kita yang ada di Suling, yang kita pernah dibantu oleh beliau, ayo sebagai rasa terima kasih jaga anak beliau almarhum. Keluarganya jangan lihat kemanakan, istrinya jangan lihat anak kita sampai tidak datang ke masjid. Ini orang tua kita bangga sekali kalau pintar di bahasa Inggris anaknya. Saya bisa keluar negeri Pak, tidak pernah kursus bahasa Inggris. Saya bisa pergi ke Jepang mengislamkan orang Jepang, tidak tahu bahasa Jepang. Bagaimana caranya? Ada Google Translate. Waktu saya tanya, apa kau tahu pernah nenekmu jajah Indonesia? Jadi ketawa, dia saya tidak tahu. Itu ini multi bahasa. Apa yang kau mencemaskan? Ada semua ini bahasa di sini. Tapi demi Allah, kalau mati Pak, tidak ada gunanya itu bahasa Inggris untuk kita kalau di dalam makin dikubur. Memangnya kalau anak nanti berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Alekam. Iya toh? Maka ini evaluasi buat kita. Dan salah satu yang hebat bukan Dr. Aziz semata, tapi ibu bapaknya beliau. Saya hebat bukan bapakku sama mamaku. Itu mamaku ajar saya akhlak. Kalau nasuruka lengkap tutorialnya. Nah, lokomin rakula yolo siwali. Jak mu mata na tawe na tudak ko aja mak bicara toy tawe. Sudah itu cukup tidak? Besok ketemu itu tetanggaku, maka mula das unik. Karena itu di kota itu nama aku Dasar. Kalau di kampung lah Das. Betul? Maka mau, itu nama kurang ajar.
Sampai di situ dia jaga anaknya. Dia praktekkan bagaimana cara duduk. Ini yang tidak dimiliki orang tua sekarang. Mau masuk surga, mau didoakan anaknya ketika dikubur, tapi kok tidak pernah didik anak. Emang ujuk-ujuk anak langsung tiba-tiba jadi soleh-soleha? Tidak. Dia mesti diprogram. Dari kecil kasih nama yang baik, Abdul Aziz. Itu nama yang bagus. Tapi sekarang Pak, namanya anak-anak bikin bingung. Zaman dulu tak satu kata ji nama Pak. Hamdan, ada Johannesnya. Orang bingung, ini Islam atau Eropa? Iya kok. Kalau dulu itu satu kata ji namanya orang Pak. Das'ad, Lukman, Abdurrahman, Hak. Itu ji. Sekarang, macam-macam ya tercampur-campur. Sakila Kaulina Eni. Bingung anak yang mana mau ikuti sifatnya yang tiga ini. Coba lihat nama-nama Nabi. Ada yang banyak namanya. Satu kata Pak. Dari Adam sampai Muhammad satu kata semua. Nama malaikat ada dua kata. Tidak, satu kata saja. Nama Asmaul Husna tidak sampai 5 yang lebih dari satu kata. Nah, itu nama juga penting, kasih nama anak. Makasih anaknya Lionel Messi. Kenapa Nabi bilang supaya jago main bola? Apa mau jago main bola na PSM kalah terus dia. Jelas toh? Tapi Pak, Bu, ini juga kritik intern buat kita umat Islam. Anak yang hafal Quran sudah bagus, tapi jangan puas sampai di situ, karena tidak ada anak-anak yang bisa menghafal sampai tua. Hafal Quran penting, tapi mengamalkan Quran jauh lebih penting. Hafal Quran best, jago, tapi yang jauh lebih penting dia pahami apa makna ayat yang dia hafal itu. Maka kepada saudara-saudara, bapak-bapak yang punya pesantren hafal Quran, jangan cuma anak-anak diajar hafal Quran, ajarkan mereka tafsir soal Quran itu. Bayangkan, jangan 30 juz, 1 juz mau juz amma mau saja, itu juz 30. Jangan mau juga semuanya. Beberapa ayat pendek saja dia kuasai tafsirnya, insya Allah dia jadi akan penerus ulama. Maka ini yang kita lihat dari Dr. Aziz yang pertama. Untuk koreksi buat kita, jadikan anak kita anak yang baik. Dr. Aziz baik begitu, bukan karena ujuk-ujuk tiba-tiba, tidak, tapi salah satu karena orang tua selalu doakan. Ibu-ibu doakan anak, tidak bisa kita tidak berdoa. Nah, lihat anak-anak kita sekarang Pak, bagaimana mau sehat fisiknya, orang tuanya tidak kasih ASI. Quran itu sudah jelas, dalam Quran kasih ASI. Ibu-ibu sekarang tidak mau kasih ASI. Sampai tanggal lahirnya pun mau atur, belami saja supaya sesuai tanggal lahirnya anak yang pertama. Tidak mau itu melahirkan, sudah itu tidak mau kasih air susu ibu. Coba dia itu ASI, praktis, murah, higienis. Kalau compeng tidak cukup 1, mesti dibelikan 3. Ada tempat itu boli-bolina, ada tempat-tempat-tempatnya, ada tempat kalen-kalennya, berapa memang. Tapi coba beda ASI, praktis. Selesai, lebih kasih sebagian bapaknya. Makanya orang dulu Pak, kenapa generasi seperti saya, generasi seperti Prof. Hamdan kuat fisik, kenapa kita minum ASI? Sekarang kalau kita dulu Pak pulang ke sekolah, sehingga kita dulu di sungai berenang, jam 1 berenang, pulang ke itu mau asar baru pulang, hujan lagi, itu bibir tidak sakit-sakit orang Pak. Sekarang anak-anak baru lihat petir sakit. Ini semua ini perlu kita semua introspeksi kembali. Ya, supaya anak tak begitu kita meninggal, masya Allah, anak tak bangunkan di masjid. Begitu kita sakit, anak tak gotong royong. Yang kaya dia subsidi obatnya, yang tidak kaya tapi ada waktunya dia jaga orang tuanya. Berapa banyak kita lihat di medsos orang tuanya disengsarakan. 1, karena waktu terbatas. 2, apa yang bisa menolong kita? Apa Ibu?
sedekah. Kutanya lagi Bu, Ibu, Bu, kalau mati nanti siapa pakai cincin tak? Baca istri kedua Gaga nalaman ng ulaw mumbo. Nabuka semua cincinmu sambil menangis. Lagi ini dulu nggak mau keluar nak kasih sabun. Sudah itu ambil gelang. Ini dulu waktu kita pergi Dubai umroh. Sudah itu ambil lagi kan minta. Sudah itu ambil lagi semuanya. Terakhir ambil gigi palsu tak. Sudah nabungkus. 3 bulan kemudian ketemu janda. Itu gelang tadi. Lalu sudah bilang apa? Ambil mini, mati nih yang punya. Ibu, daripada gak ambil istri kedua, sedekah. Dan ini yang ada pada Dr. Aziz. Saya jadi saksinya. Waktu pengadaan mesin Makassar hapus tato, Ustaz, ini masih butuh uang untuk beli mesin, beli motorku. Sebenarnya saya tidak suka motor, apa namanya mereknya itu? Royal Enfield. Tapi karena niatnya baik, saya harus berpasta bikul khairat. Saya tidak butuh ini motor, tapi saya harus hormati. Dia mau jual motornya untuk itu. Paling tidak saya beli, tapi uangku keluar, tapi saya ada motor. Dan itu sering terjadi pada Dr. Aziz. Dan ini teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi pernah berutang, tapi bukan untuk pribadinya. Dia berutang, bukan berutang sebenarnya, gadai. Dia gadaikan sirah baju perangnya kepada orang Yahudi. Untuk apa? Untuk kepentingan umat. Itulah Dr. Aziz. Bukan cuma duit dia sedekahkan, ilmunya pun dia sedekahkan. Waktunya dia sedekahkan, tenaganya dia sedekahkan. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada duit sedekah, tidak ada duit punya ilmu sedekah dengan ilmu. Tidak punya duit ilmu tidak sedekah. Sedekah dengan apa? Jangan ganggu orang. Itu semua bagian sedekah. Seringan-ringan sedekah senyum, itu bisa sedekah. Dr. Aziz, semenjak saya kenal beliau, tidak pernah ada kegiatan kemanusiaan yang berkaitan dengan kedokteran kecuali ada beliau jadi situ di depan. Dan bukan cuma di Sulawesi, keluar Sulawesi, bukan cuma di Indonesia, keluar negara. Siapa yang tanggung uang? Tidak pakai uang organisasi, uangnya sendiri. Maka tentu ini perlu kita contoh. Jangan kita lalu pelit. Nggak ada orang suka orang pelit, bro. Tanya begitu ibu-ibu. Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang kita tangga yang pelit atau dermawan? Senang kita teman yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada orang suka orang pelit, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Kalau nyambut di rumah sekeki, padahal dia juga sekek. Iya toh? Nah ini ada pada Dr. Aziz. Saudaraku, tidak bisa sedekah dengan duit, sedekahlah dengan tenaga. Dan itu dicontohkan Dr. Aziz. Yang ketiga, yang bisa menolong kita dalam kubur, apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Dan ini juga dilakukan oleh Dr. Aziz. Saya juga jadi saksinya. Masih ingat waktu zaman COVID? Iya kan? Beliau, dia yang ngawasi saya. Ustaz, hati-hati, ini begini, datang diumpus di rumah. Begitu sudah waktu itu sudah boleh keluar rumah, pertama orang saya temui almarhum Dr. Aziz. Di situ ada markasnya di Jalan Kompleks Faisal. Jadi saya datangi, dia bilang jangan gitu rumah mobil Ustaz, tumbak di situ. Masya Allah. Maka Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Kita senang, kita cinta. Sedekahlah dengan ilmu. Ini Dr. Aziz. Kalau saya tidak salah, tidak ada kliniknya. Tidak ada kliniknya itu. Tidak sama dokter-dokter yang lain. Klinik
sana sini sampai praktek jam 12. Iya toh, yang kimaran. Akhirnya karena capek, lain diperiksa, lain diagnosa, dan saya jadi korbannya. Iya, dokter Aziz sudah punya klinik, tapi alhamdulillah tidak juga miskin. Alhamdulillah Allah kasih kemuliaan. Capek dia pulang, tapi kemuliaan kliniknya apa? Di mana kliniknya? Klinik kemanusiaan. Bukan klinik ini tidak. Tidak praktek kiri kanan, kejar, tidak. Tapi Allah kasih keberkahan, tenang hatinya. 3. Yang keempat, saya belajar dari ini yang 3. Ini spesial. Yang keempat, itu dokter Aziz. Saya berdiri karena serius ini masalah. Itu dokter Aziz dalam dakwah manhajnya salafi. Ya toh? Bapak setuju atau tidak, tapi begitu prakteknya. Tidak taksiah. Tapi kalau ada kawannya meninggal, nanti telepon, Ustadz, isi dulu taksiah. Hebatnya itu toleransinya. Beliau tidak maulid, tapi kalau ada minta, kenal kita saat latih, kenal, bisa kita tolong sambungkan Kak untuk cara maulid, dia lakukan. Itulah dokter Aziz. Dia berguru kemana-mana. Dia berguru ke Ustadz kita Hanif Basalama. Dia berguru kepada Ustadz Ikhwan. Dia berguru kepada Ustadz Fahru Rozi. Kadang-kala saya juga ditelepon. Ini orang yang mau dapat ilmu. Dia buka hatinya selapang-lapangnya. Sedikit tapi Ustaz, luruskan saya kalau salah. Ilmu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain terbuka. Maknanya menurut ilmu tafsir, orang yang berilmu itu terbuka hatinya menerima ilmu. Tidak picik, tidak sombong. Itu dokter Aziz. Meskipun dia tahu saya pamakala-makala aja kalau ceramah, datang dengar ceramah, duduk. Ini adik kita yang baru belajar kitab 1,5. Rasanya nggak ada nih harga diriku di depannya. Nah bilangi mah Ustadz stand up, Ustadz bid'ah, Ustadz menyesatkan, mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Dan itu kentara mereka itu tidak punya adab dalam ilmu. Ilmu itu di atas paling tinggi adab. Dan kentara itu mereka yang baca kitab 1,5. Assalamualaikum, langsung itu berdiri. Nah tinggalkan maki kodong. Tidak enak perasaan. Apakah itu Nabi? Itu dokter Aziz. Saya belajar dari situ adab. Itu begitu kita harus memuliakan sama-sama muslim. Mati saja sekalipun kita masih harus hormati. Ibu-ibu, Bu, kita bikin jalan kote, baru kita bawakan ibu. Baru itu jalan kote kuinja-injaki. Marah ibu? Kenapa kita marah? Saya bikin kue Ustaz. Kalau ndak suka ki jangan kau makan, tapi jangan kuinja-injaki. Ya toh? Itu kue. Ada manusia. Siapa yang bikin manusia? Siapa yang bikin manusia? Allah. Masuk di kubur, boleh diinjak lisannya? Orang dalam kubur boleh tidak diinjak lisannya? Boleh tidak diinjak lisannya? Tidak boleh, padahal orang sudah mati itu. Kenapa? Itu adab. Orang muslim, itu tadi muslim. Kalau orang non muslim, buka itu sejarah hidupnya Nabi. Lewat jenazah Yahudi, Nabi berdiri, ditegur sama sahabat, ya Rasulullah, dia non muslim. Iya, yang saya hormati jasadnya, dia sesama makhluk Allah. Itu adab. Makanya dari sekalian ini yang selalu bilangi Kak Ustadz tidak sunnah gara-gara tidak ada jenggot,
Mau diapa kau ndak mau tumbuh? Cekong. Ustaz, ini tadi Prof Handar cerita lagi soal kawin lagi. Itu kan sunnah. Kenapa kau ndak lakukan Ustaz? Banyak sunnah yang lain. Jangan cari masalah. Itu masalah ndak kau cari saja ndak datang. Apalagi kalau kau cari memang ya udah gampang kok. Tadi beliau itu ada soal dua-dua, ada tuh saya dua. Tuh, itu masalah Prof 2 aja. Satu, masalah yang bisa diselesaikan. Dua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, jangan kau terlalu risau. Kenapa? Biar bagaimana tidak selesai juga. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan, tidak usah terlalu risau. Bagaimanapun selesai juga. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ini terutama adik-adik sekalian, belajar agama selain bab fikih, selain bab ibadah, belajar juga bab adab. Ada itu adab. Kenapa kita orang dulu di kampung kalau mengaji sebelum kita mengaji, ya itu kurangnya yolo sebelum dibuka di mana? Dicium dulu. Itu apa? Adab. Sudah mengaji, dicium lagi tuh. Simpan di atas, tidak boleh dibawa. Apa itu? Adab. Sebelum kau baca ini Quran, punya kau adab dulu. Kalau tidak ada adabmu, tidak kau lebih hebat dari komputer. Tidak kau lebih hebat dari ChatGPT. Tanya aku tuh ChatGPT, nggak tahu semua. Siapa Daskat Latin? Sudah tahu. Udah jelaskan. Apa yang mereka teknologi tidak punya? Etika, adab. Kalau soal pintar, tidak kalah pintar itu iblis. Alam gaib dia tahu. Tapi apa dikalahkan? Adab. Jadi dari sekalian, ini kita contoh dari almarhum Dr. Abdul Aziz. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Selanjutnya kita persilakan Ustaz Fahrul Rosi. Mudah-mudahan gagah-gagah hari ini beliau ini. Pakai ton rompi-rompi, masya Allah. Oh dia. Ada juga. Tapi beliau ini Ustaz Wahabi Sardi. Saya senang beliau karena kalau saya ajak ceramah maulid mau juga. Kalau saya ajak taksiah, tidak bisa taksiah. Saya bilang jangan bilang taksiah, ceramah kematian. Guru saya banyak berguru. Tadi tambah sedikit dulu soal adab ini. Ya, penting sekali ini adab. Pasukan pernah ditanya, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammima makarimal akhlak. Soal adab lagi adik-adik ini, supaya penting ini adik-adik baru belajar. Ya, bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda pendapat tapi saling menghormati. Inilah yang dicontohkan oleh almarhum Dr. Aziz. Sehingga apa? Semua bisa menerimanya. Di mana saja, bahkan non Muslim sekalipun senang sama Dr. Aziz. Ketika kemarin ya malam duka citanya lebih 1.000 yang masuk, banyak diantara mereka yang masuk non Muslim. Kenapa? Karena sikap Dr. Aziz yang penuh dengan akhlak. Kepada seniornya beliau taklim, kepada kakak-kakak pengasuhnya beliau hormat, kepada adik-adik asuhnya dia tidak jadikan itu apa sih namanya kalau dokter yang ambil S2, ambil spesialis. Nah, dia tidak aja itu residennya. Dia tidak panggil Dr. Aziz, iya dong, tapi apa dipanggilkan? Kak Aziz. Itu menunjukkan kedekatan, dan kedekatan itu hanya bisa terjadi kalau ada rendah hati dan adab yang baik. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, setidaknya mengambil bagian dari apa yang kita lihat kebaikan. Sebagai manusia biasa tentu ada kekurangan. Disitulah letak kesempurnaan manusia. Ada sisi kekurangannya, tapi Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan hilang, diterima amal ibadahnya,
dilipat gandakan segala kebaikannya, dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu ceramah yang kedua, yakni yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Wazi Ansar PhD, dan kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ustaz kita, guru kita Ustaz Dr. Dasat Latif Hafizullah taala, Ustaz Profesor Dr. Muhammad Yohanis Hafizullah taala, dan Ketua DKM kita Pak Spardi dan seluruh teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih semuanya. Tetangga-tetangga beliau, ada ayahanda beliau di sini, masya Allah. Ada teman-teman angkatan dokter, angkatan 94 di Unhas, ada teman-temannya di Siloam dan beberapa tempat lagi yang masya Allah semuanya menunjukkan kecintaan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, Allah itu kalau mencintai seorang hamba ada 3 dalam hadis, Bapak Ibu sekalian. 1, nada Jibril. Hadisnya sahih. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah tuh kalau cinta sama seseorang, dan ini berlaku sampai kiamat, dia panggil malaikat terdekatnya, Jibril alaihissalam. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah tuh kalau cinta sama seseorang, dia panggil tiba-tiba Jibril. Jadi jangan dikira hanya ada kehidupan di dunia, Bapak Ibu sekalian, di langit pun ada kehidupan. Saya ketika menelaah hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya S2, S3 saya jurusan ilmu hadis, wallahi saya menangis. Demi Allah saya menangis, karena ternyata ada itu cara Allah mengungkapkan cintanya di bumi. Dengarkan hadisnya. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Faj'ah, tiba-tiba Allah kalau lagi cinta sama seseorang, ada yang bertaubat, itu masuk dalam cinta Allah. Ada yang kemudian juga diuji oleh Allah, masuk dalam orang sabar, orang menuntut ilmu, fakir miskin berdoa. Banyak sekali ayat-ayat tentang, nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana Allah, siapa yang dicintai Allah. Yang paling penting cara Allah mengungkapkan cinta. Innallaha yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik. Banyak dalam Al-Quran. Sekarang yang ingin saya bahas caranya. Banyak di antara kita tahu definisi cinta Allah, tapi mungkin masih bingung bagaimana Allah mengungkapkan cintanya. Satu di antaranya, Bapak Ibu sekalian, dia panggil Jibril kapanpun dia mau. Nada Jibril. Bahkan kalau dalam satu waktu itu ada banyak sekali manusia yang dia cintai, Innallaha wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Allah tidak kesulitan untuk melakukan itu. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan dan mematikan jutaan jiwa dalam satu waktu. Berapa rumah sakit di Sulawesi Selatan, lahir bayi, siapa yang ciptakan? Semua Allah. Apalagi kalau Allah cuma mau memanggil Jibril untuk mengatakan saya cinta fulan, 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 1 juta orang. Lebih gampang mengungkapkan daripada menciptakan. Jadi kalau ada orang yang bilang, bagaimana caranya Ustaz? Sedangkan banyak sekali orang mungkin dicintai Allah. Di majelis ini saja mungkin ada berapa banyak orang dicintai Allah. Nah, ada Jibril, dan itu wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Maka nada Jibril, ini cara pertama Allah mengungkapkan cinta. Nada Jibril faqala, ya Jibril inni ahbabtu fulana. Wahai Jibril, saya suka sekali hambaku yang satu ini. Dasat Latif namanya. Dia kalau berceramah, Masya Allah, tidak ada yang dia inginkan kecuali membuat orang tertawa lalu menitipkan pesan-pesan. Tidak semua kita, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, bisa kasih ketawa orang. Nabi pernah punya pesan, Bapak Ibu sekalian, basyiru wa la tunaffiru.
Di antara sahabat yang paling dicintai Nabi, ketika dia berdakwah, dia selalu sampaikan kabar-kabar gembira. Wala tunafiru, jangan bikin orang takut Bapak Ibu sekalian. Maka dakwah itu harusnya dengan assalam, dengan keselamatan, dengan ketenangan, kedamaian. Allah saja ngajak orang masuk kepada jannah, dibilangnya apa? Darussalam, kampung damai, ini surga Bapak Ibu sekalian. Hiduplah di dunia ini dengan darussalam, kenyamanan. Makanya setelah zikir, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini hafal doanya. Zikirnya Nabi setelah selesai sholat itu istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu Nabi bilang apa? Ikut saya. Allahumma antas salam. Coba. Wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Siapa yang baca doa ini, Allah berikan keselamatan di hidupnya, kedamaian di hatinya, bahkan Allah berikan kepadanya hidup yang penuh dengan ketenangan. Ikut saya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, setiap Nabi selesai sholat 5 waktu, tidaklah beliau beristighfar 3 kali. Ini hadisnya Bukhari. Illa qal astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Faqala Nabi, lalu Nabi mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang memberikan kedamaian. Wa minkas salam, hanya darimu kedamaian itu ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau ya Allah, bagimulah seluruh kemuliaan ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, bagimu seluruh keagungan kemuliaan. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Itulah kelebihan Ustaz kita tadi, Ustaz. Golai maksudnya. Gantian, toh tadi dia roasting saya ya. Begitu memang Prof Tabe ya. Saya sudah selalu satu panggung sama beliau. Makanya saya selalu suruh dulu beliau, karena saya mau tahu apa roastingannya. Kalau dia tidak roasting Kak Prof, diam-diam tunjuk ya. Tapi kalau nggak roasting ya, siapkan juga bahan roastingannya ya. Ada toh, kita ini guru murid ya. Beliau kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang saya ya. Saya belajar banyak dari beliau, beliau juga belajar. Jadi kalau beliau merosting, harus tahu dibalas roastingannya ya. Masya Allah, Allah panggil. Dan ini Ustaz, Masya Allah, lanjutkan dakwah tak dengan seperti ini. Ada orang bilang di stand up comedy, dia tidak akan mengurangi satupun pahala kita, dan dia tidak akan menambah satupun dosa kita Ustaz. Bahkan Ustaz, ini hadis Nabi SAW. Orang-orang yang seperti ini dikategorikan Nabi dengan al-muflis. Nabi pernah bilang sama sahabatnya semua, atadruna manil muflis, hai sahabatku, tahu nggak kamu siapa orang paling bangkrut nanti di akhirat? Berkata para sahabat, ya Rasulullah, man la dinar walahu wala dirham, yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya uang. Kala Nabi, lah, bukan mereka yang bangkrut yang tidak punya dinar dan dirham, tapi mereka yang datang dengan banyak salat, banyak ibadah, banyak amal saleh. Fayadlimu hadha wa qad akhadha mala hadha wa qad syatama hadha. Kata Nabi, dia banyak amal solehnya, lalu dia zalimi yang satu, dia ejek yang satu, dia rendahkan yang satu, dan dia ambil hartanya yang satu. Fatukhad min hasanatihim wa tu'ta li sayyi'atihim. Subhanallah. Lalu diambillah kebaikannya orang yang menghina ini, diberikan kepada yang dihina. Hatta, kata Nabi SAW, ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian, sampai ketika habis kebaikannya, tukhad min sayyiati hada, diambil dosanya ini orang, karena belum cukup zolimnya, diambil dosanya yang dizolimi, lalu dikasih ke yang menzolimi. Beratnya itu jadi orang bangkrut Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, jangan sampai kita jadi orang bangkrut Bapak Ibu sekalian. Makanya subhanallah, Nabi ditawarkan 2, aqrid, mau balas, atau fasbir, mau sabar. Kalau balas selesai, tapi kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah balas pahalanya orang sabar tanpa pernah dia bisa menghitung batasan itu. Waktu meninggal Dr. Aziz, saya buka WA-nya. Sering sekali beliau chat saya, sering sekali konsultasi dan seterusnya. Tapi yang Masya Allah, mungkin teman-teman harus tahu di sini bahwa
Ketika saya ingin zoom, ini chatnya Dr. Azum banyak sekali, Masya Allah. Saya termasuk yang awal-awal didatangi beliau ketika baru hijrah, termasuk Royal Enfield yang tadi mesin tato itu. Ketika dia ikut hijrah fest, waktu saya diundang di Jakarta, beliau bilang, saya mau ikut Ustadz, saya bawalah ke Jakarta, lanjut ke Jogja ya dok, karena ini Ramadan, saya ada safari dakwah di Jogja. Siap Ustadz, dia ikuti saya, subhanallah. Disitulah dia lihat alat mesin hapus tato. Ketika dia lihat itu, apa dia bilang? Ustadz, banyak dosaku Ustadz, banyak khilafku dulu Ustadz, maukah hijrah? Boleh enggak Ustadz? Dia sama dokter Ihsan kita, boleh enggak saya beli ini alat baru saya bikin di Makassar? Saya bilang, kita aja dok, tapi mahal-mahal itu alatnya. Dapat Ustadz. Disitulah setelah itu dia carilah dana-dana semua, termasuk beliau menghubungi Ustadz Dasat Latif. Motornya itu motor Royal Enfield. Demi Allah dia bilang, berapa nih orang ku tawarkan Ustadz? Rezekiku memang di Ustadz Dasat. Subhanallah, lagi-lagi Ustadz Dasat, Masya Allah. Semoga Allah jaga ki Ustadz. Banyak sekali amal soleh Ustadz. Jadi kalau ada orang tidak suka ki Ustadz, percaya banyak orang suka ki di sini. Betul atau tidak? Siapa yang suka sama Ustadz Dasat? Masya Allah, banyak Ustadz. Tenang ki Ustadz. Lagi tidur kah? Subhanallah. Sedih kan juga saya kadang-kadang Ustadz kalau ada orang jahat ki. Subhanallah. Dan kadang-kadang yang jahat gitu Ustaz, tidak lebih banyak bacaannya dari saya Ustaz. Saya ini S3 alumni Gontor saya Ustaz. Tamat SD saya belajar agama 20 tahun Ustaz. Boleh tonji diadu ilmu kalau ada yang mau adu. Tapi bukan masalah itu Ustaz. Kadang-kadang sedih kalau lihat komentarnya itu orang baru dicek foto profilnya, dicek orangnya, ternyata mohon maaf Ustaz, orang baru belajar, kasihan. Dan ini karena pergaulan yang salah. Maka teman-teman sekalian, silahkan belajar dari siapapun. Tapi ketika kamu ketemu ustadz yang hanya mengajak orang membenci ustadz yang lain, tinggalkan majelis itu. Tidak ada keberkahan dalam majelis untuk menjelekkan seorang dai. Tidak ada. Silahkan kita berbeda. Karena ikhtilaf ini datang dari zaman dahulu, dari zaman Nabi SAW. La tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Bayangkan teman-teman, Nabi pernah bilang, jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Dan sahabat ketika di perjalanan azan asar, sahabat ini orang dekatnya Nabi masih beda. Satu bilang sudah azan, panggilan Allah, sholat kita. Yang satu bilang, ingat pesan Nabi, la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Yang satu taat sama Nabi, yang satu punya pendapat, sudah azan, panggilan Allah, sholat dulu. Sampai kemudian ini diangkat, diberitakan kepada Nabi SAW bahwa ya Rasulullah, ada yang sholat, ada yang ikut perintahmu ya Nabi. Apa kata Nabi SAW? Yang sholat, dia telah mendapatkan pahala sholatnya. Dan yang tidak sholat sampai di Bani Quraidah, dia telah mendapatkan sunnah nabinya. Semua diri. Makanya saya senang-senang saja kalau Ustaz Dasat bilang Wahabi Syar'i. Suka itu istilah, tidak apa-apa. Karena saya ini memang banyak berbeda dengan beliau. Tapi mohon maaf, mohon maaf sekali. Kami sudah pergi keliling berceramah selalu ke berbagai tempat. 10 tahun lebih, kurang lebih kita sama-sama berdakwah. Berapa kali kena kerjai. Tapi saya suka sih, karena setelah saya kerjain juga beliau. Subhanallah. Kita berbeda banyak pandangan, tapi Masya Allah tidak ada yang bisa lepaskan persaudaraan kita. Subhanallah. Inilah yang dinamakan dengan al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan karena landasan iman. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa foto profilnya Dr. Aziz yang terakhir? Allah. Dan saya bahas kemarin juga di teman-teman angkatan 94. Tahu apa status terakhirnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Diupdate tanggal 18 Oktober 2025 jam 1.48. Husnuzon saya dia bangun tahajud ini, tiba-tiba dia tulis status. Karena mau jam 2 ini dia tulis status. Karena saya baca chat, saya lihat ini foto profil, ya Allah. Kita foto profil buka tak semua.
Dia foto profilnya Allah. Saya bilang, momentum kembali pada Allah. Karena ini foto profil berapa tahun ini tidak dia ganti. Terus yang saya heran Bapak Ibu sekalian, tulisannya sabar itu tidak ada batasnya. Dan kemarin saya waktu sebelum saya ngisi di kompleks ID itu di Boulevard, saya baca ayat, baru saya tadabbur, ya Allah, korelasinya kuat sekali antara orang meninggal dan orang yang sabarnya luar biasa. Karena ayat tentang innalillahi itu diawali dengan wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tentang sabar itu berujung pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sepakat Prof, dengan istilah kalau orang sudah selesai dengan dirinya, subhanallah, Allah tuntaskan. Dan itu ada hadisnya Prof. Itu kejadian ketika Ibnu Abbas bermajlis di hadapan Nabi SAW, lalu kemudian hadir bersamanya para masyayikh, para sahabat-sahabat kibar, Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, Utsman ibn Affan. Ibnu Abbas ini orang yang duna tis'in, di bawah 9 tahun umurnya. Tapi apa yang kemudian Nabi lakukan? Ketika Umar mau menyuruh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, berarti sepupunya Nabi. Kata Umar, wahai gulam, wahai anak kecil, pergilah dulu, ini majlis orang dewasa. Kata Nabi SAW, da'hu ya Umar, biarkan dia wahai Umar, karena dia tahu sesuatu yang kalian tidak tahu. Semua sahabat bingung, apa sebenarnya yang ditahu ini anak kecil yang tidak ditahu oleh orang-orang dewasa, orang-orang besar saat itu. Lalu Nabi mengatakan sama mereka, madza qaulukum antum? Ditanyalah satu-satu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anta ya Umar. Umar mengatakan hadza dalilu qurbati nasrillah. Apa tafsirnya itu idza jaa nasrullah? Kata Umar, ini berarti sudah dekat kemenangan. Karena kan ayatnya idza jaa nasrullah, jika telah datang kemenangan. Ditanyalah Utsman, ditanyalah Ali. Sebagian besar mereka mengatakan pertolongan Allah sudah dekat, kemenangan sudah dekat. Nasrullahi wal fath. Wal fath itu, al-fath itu pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah. Sebagian mengatakan sebentar lagi kita akan kembali ke Mekah dalam keadaan menang. Lalu ditanyalah sang anak kecil ini, ya Abdullah. Kalau dibilang ya Abdullah dalam lisan Nabi itu biasanya 3 orang. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Atau Abdullah bin Mas'ud, qari'nya, orang yang sangat dekat dengan Nabi, terkhusus masalah bacaannya Nabi SAW. Yang paling jago mengcopy paste itu salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau dalam ilmu sanad Al-Quran teman-teman, salah satu sanad yang paling tinggi itu dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud selain Ubay bin Ka'ab. Ya Abdullah, madza qauluka anta? Kata Nabi pada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang idza jaa nasrullah? Apa kata Abdullah bin Abbas, sang anak kecil ini yang akhirnya Masya Allah menjadi orang yang paling ahli juga di bidang Al-Quran, khususnya masalah tafsirnya, yang didoakan Nabi dengan mengatakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ini anak orang yang paham agama dan ajarkan dia penjelasan banyak sekali tentang Al-Quran. Maka kata Abdullah bin Abbas dengan polosnya sang anak kecil mengatakan, hadza dalilu qurbati wafatin Nabi SAW. Inilah bukti, inilah ayat, inilah surah menandakan sebentar lagi meninggal Nabi. Umar wajahnya merah Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar langsung tajam tatapannya ke Abdullah bin Abbas. Utsman tidak berani melihat Nabi karena langsung tunduk mengakui bahwa ini tidak mungkin salah. Karena Nabi menunjuk anak ini. Laqad asabta ya gulam. Kata Nabi, engkau telah benar wahai anak muda, anak kecil. Nabi tidak menyalahkan itu. Kenapa teman-teman? Karena lihat ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang kemenangan dan kembalinya pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan kau lihat manusia semua
Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Afwaja, berbondong-bondong. Maka Nabi disuruh apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyaklah bertasbih, banyaklah memuji Allah, banyaklah beristighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Kata Nabi SAW, jika telah datang kemenangan, jika telah terbuka kota Mekah, jika engkau telah melihat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah, maka itu tanda sudah selesai tugasku. Dan jika sudah selesai tugasku, itu tanda aku harus kembali pada Rabbku. Bukankah Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kita semua akan kembali. Wa'bud rabbak, Al-Hijr. Wa'bud rabbak, sembahlah Allah Tuhan, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Apa al-yaqin? Yakin itu kematian, al-maut. Bapak Ibu sekalian, demi Allah Bapak Ibu sekalian, Dr. Aziz sudah menyelesaikan tugasnya. Di bidang akademik, dia baru saja doktor. Di bidang jabatan, beliau direktur bidang pelayanan medis di Rumah Sakit Unhas. Di bidang kemanusiaan, Prof. Idrus mengakuinya. Di Zoom, Masya Allah, Prof. Idrus tidak berhenti-berhenti memuji Dr. Aziz. Apalah kita ini yang baru mengenal, saya baru mengenal Dr. Aziz 2017. Apalah kita ini dibanding Prof. Idrus yang tahu bagaimana muridnya ini. Maka saya sampaikan ke teman-teman angkatannya kemarin, saya bilang, kalian teman-teman angkatan 94, saya kasih tahu, kalau kalian saya ceramai tentang Umar bin Khattab kejauhan, saya bilang kalian paling tahu ini siapa, ini Dr. Aziz. Sejak dia jadi ketua angkatan, ketua senat, dia pimpin demo 98, bagaimana beliau, sampai beliau ini alhamdulillah atas izin Allah berubah, sholatnya luar biasa. Jamaah-jamaah istiqamah tahu bagaimana beliau menjaga sholatnya, bagaimana kalau subuh dia tidak tinggalkan ini masjid, kecuali beliau apa? Syuruk, ngaji, zikir. Bagaimana kalau ada ustadz yang muliakan. Hampir kita semua ustadz-ustadz yang ada di Makassar, tidak ada yang bilang Ustadz Dr. Aziz itu seperti ada. Semua cerita tentang dia baik, Bapak Ibu sekalian. Itu karena apa? Karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Maka saya izin Prof mengatakan bahwa subhanallah, memang setiap orang yang sudah selesai dengan dunianya, sudah selesai dengan dirinya, itu sebenarnya dia akan menghadap Rabbnya dalam keadaan dia ikhlas. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Selesai ini dia sudah ridho nih. Jadi kalau ada yang di antara kita, ini saya sempat terharu kemarin, Masya Allah, ayahanda beliau sebelum saya pulang kemarin, saya datang ke rumahnya. Ayahanda beliau, ayahanda Dr. Aziz, karena waktu meninggal Ibu Dr. Aziz, saya ikut ke Sengkang waktu itu. Saya ikut ke kuburannya, kemudian ke rumahnya. Kemarin ayahanda beliau itu punya kata-kata yang Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, membuat saya menangis di rumah beliau ke hari wafatnya. Beliau bilang, Ustaz, anakku ini 48, saya 74. Anakku ini banyak dia urus orang. Saya ini Ustaz sudah menunggu kematian saya. Kenapa dia juga diambil? Itu Pak ya kemarin ya. Insya Allah. Saya tidak bisa berkata-kata. Menaik atas air mata saya. Lalu saya bilang, Pak, ridho dengan takdir Allah. Karena kalau orang ridho dengan takdir Allah, selalu indah cara Allah untuk memanggil orang tersebut. Sekarang apa yang kita mau sedihkan dengan Dr. Aziz, teman-teman? Hidupnya Masya Allah, orang-orang bicara semua kebaikannya, orang-orang sudah menerima manfaatnya. Hidupnya setelah mendatangi 3 masjid, teman-teman, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Hidupnya setelah umroh, matinya, wafatnya setelah umroh. Hari ini dia umroh, besoknya dia tunggu sholat subuh. Sholat subuh, ya ini cerita Dr. Usman angkatannya. Dr. Usman bilang, dia telepon saya, bagaimana ceritanya dok? Dia katakan, Dr. Aziz kemarin umroh, hari ini dia sholat subuh. Dia seperti biasa, kebiasaannya, dia tunggu syuruk. Setelah syuruk, dia sholat 2 rakaat untuk dapatkan pahala. Dia zikir, dia ngaji. Setelah itu dia pulang ke hotel, dia katakan sama istrinya, ya gitu ya dokter, bahwa agak sesat jantungku ini, tolong bawa Kak
agak sesak dadaku, agak sakit jantung, tolong bawa ke rumah sakit. Dibawalah. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, saya sore di sini saya dapat berita itu bahwa beliau sudah diintubasi. Saya akhirnya telepon Dokter Faradila. Dokter Dila sudah menangis. Waduh, tidak enak perasaanku ini. Saya telepon Dokter Usman. Kata Dokter Usman juga, Ustaz, mohon doa tak. Saya lihat di grup-grup Dokter Nas, Dekan Umi sudah share, tolong doanya Pak. Saya bilang tidak enak perasaanku ini. Maka saya lagi kajian waktu itu di Masjid Timangon, saya langsung doakan. Saya bilang kita doakan mudah-mudahan beliau dapat kesembuhan. Selesai kajian habis maghrib, Masya Allah, saya kayak langsung selesai dadaku ketika langsung lihat grup-grup semua bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dalam keadaan sudah berumroh. Bisa saja Allah wafatkan belum berumroh, tapi Allah pilihkan dia wafat yang terbaik buat Ibu sekalian, sesuai dengan kebiasaannya. Maka itu cara Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cara yang pertama, perhatikan. Panggil Jibril, Allah bilang saya cinta sama fulan. Maka Jibril mengatakan pada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka seluruh penduduk langit mengatakan kami juga kalau begitu mencintai fulan. Maka setiap penduduk langit yang mendengarkan informasi dari Jibril, maka semuanya sepakat dan langsung mengatakan kami juga mencintai fulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ini ujungnya, lihat. Fawajadal qabul fil ard, maka Allah langsung memberikan dia penerimaan yang baik di bumi. Maka tanda inilah tanda Allah cinta dan cara Allah menyampaikan cintanya. Ketika ada orang diterima di siapapun, semua orang suka dia. Kalau Anda sudah termasuk orang yang seperti ini, rahimahullah Dr. Aziz, semua anak motor-motor suka dia, residennya, semuanya, subhanallah. Teman-teman di Mahdan, Masya Allah, tetangganya, Masya Allah. Bahkan yang mana tukang galon kemarin yang suka ganti galon di sini, dia bilang, Ustaz, kemarin dia datangi ke Ustaz, langsung dia bilang meninggal Miko dong, yang suka transferkan ke uang untuk ganti galon. Kita cerita di masjid tuh. Jadi saking tidak maunya dikalah itu Dokter Aziz banyak amalnya, biar galon masjid dia juga harus dimintai, betul tidak? Kalau kita selalu WA dia, kalau habis galon, setiap habis disuruh WA kita, masih sempat urus galon masjid. Dan itu saya kemarin dapat dari beliau langsung waktu saya mau pulang dari rumah Dokter Aziz, dan datangi Kak, dia bilang, Ustaz, iya meninggal kodok Dokter Aziz, iya. Langsung dia bilang, beliau bilang, ya Allah Ustaz, ini orang yang selalu transfer untuk air galon masjid. Biar galonnya masjid Pak. Dan dia tidak umumkan itu. Seandainya bukan beliau yang kasih tahu saya bilang, ya Allah Dokter Aziz, banyaknya amalan tak yang kita tutup. Makanya Allah membuat kita semua sayang sama beliau, Bapak Ibu sekalian. Itu karena wajadal qabul fil ard. Itu cara Allah mencintai, dia panggil Jibril. Cara Allah yang kedua, ini juga terjadi pada Dokter Aziz, subhanallah. Cara Allah mencintai seorang hamba, dibuatnya hamba tersebut buta tentang dunia. Dibuatnya dia tidak lagi menghitung dunianya. Dibuatnya dia menjadikan dunia ini kecil. Dibuatnya dunia ini seakan tidak ada harganya. Lihat, Nabi SAW mengatakan hadis Muslim, sesungguhnya dunia dibandingkan akhirat di sisi Allah seperti setiap kalian yang memasukkan 5 jarinya ini ke dalam lautan, lalu dia angkat, lalu apa yang menetes dari jari-jarinya, itulah dunia dibandingkan akhirat yang luasnya seperti lautan itu. Dan lihat, sebaliknya, ini hadis juga sahih. Kata Nabi, kalau ada orang terlalu cinta dengan dunia, apa kata Nabi? Kalau ada orang terlalu cinta dengan dunia, kalau jika engkau berikan kepadanya zahab, jabalun minaz zahab, engkau berikan kepadanya 1 gunung emas, kepada orang yang selalu sudah ditipu daya dengan dunia, maka kata Nabi SAW, jika dia punya 1 gunung emas, labaghaw thaniya wa thalitha wa rabi'ah, dia katakan, kata Nabi, maka orang itu akan minta gunung kedua, gunung ketiga, gunung keempat, tidak ada habisnya. 1 gunung emas, kata Nabi. Saya katakan teman-teman, 1 gunung emas cukup atau tidak itu untuk hidup? Banyak sekali. Tapi dia masih mau 2, 3 dan seterusnya, subhanallah. Maka mobil dia jual, motor dia jual. Ada pesantrennya Ustadz kita, Ustadz guru Qur'annya Wahda Islamiyah, namanya Ustadz Usman Laba.
Dia WA saya, menantunya yang kuliah S2 di Madinah, namanya Ahnaf. Tiba-tiba ini Ahnaf bilang, Ustadz, saya mau naik kereta mini Ustadz. Ahnaf lah ini yang akhirnya kirimkan saya foto-fotonya Dr. Aziz dikuburkan Ustadz. Dia ke sana, saya bilang, kenapa antum jauh-jauh naik kereta dari Madinah ke Mekah deh? Doakan saja, kasihan antum masih mahasiswa. Dia bilang tidak bisa Ustaz. Apa kata-katanya di sini? Dia bilang, Ustaz, waktu kami diusir, kami habis selesai itu pesantren kami di Wadil Qura, namanya Wadil Qura. Inilah pesantren legendarisnya Wahdah. Banyak sekali ustadz-ustadz senior yang sekarang kalian lihat ceramah di mana-mana di Wahdah itu ngafal Qur'annya di tempatnya Ustadz Usman Laba. Guru Qur'annya Ustadz Ikhwan, guru Qur'annya Ustadz Zaitun. Oh banyak sekali, Masya Allah. Teman-temannya beliau ini seangkatan saya. Tapi yang paling mungkin Qur'annya di Wahdah itu Ustadz Usman Laba. Nama pesantrennya Wadil Qura. Subhanallah, ketika ini pesantren Bapak Ibu sekalian harus pindah. Ya, ini saya bacakan dari, dia bilang, ini Ustadz dulu beliau waktu kami dari pesantren dikasih pindah, yang membantu pindahnya padahal tidak terlalu dekat Dr. Usman Laba, tapi dia dengar beritanya ini bahwa ada pesantren, dia pergi turun ke pesantren itu, dia bantu biaya, dia bantu mobilnya, dia sewakan mobil, dia pokoknya semua dia kerjakan untuk kasih pindah di pesantren. Saya baru tahu ketika beliau wafat. Pantas dengan kenapa nafkah harus bela-belain di sana? Tidak bisa Ustaz, dilupa jasanya beliau. Pindah pesantren ini bukan pindah rumah saja susahnya. Ini pindah pesantren, berapa orang harus diangkut Bapak Ibu? Cara Allah mencintai seorang hamba. Maka jika dunia sudah kecil di hati kita Bapak Ibu sekalian, maka itu tanda Allah mencintai kita. Tapi jika masih terlalu besar dunia di hati kita, itu mohon maaf sekali, masih duniawi kita, ukurannya dunia. Mohon maaf sekali. Tadi itu baru sedekah dengan harta, belum sedekah dengan ilmu. Berapa banyak anak-anak ustadz disunat gratis neurologi? Berapa banyak, termasuk anak saya juga, saya mau bayar tidak mau. Berapa banyak ustadz-ustadz pas COVID didatangi padahal beliau juga sakit, ada cincin di jantungnya, ya apa ring ya, cincin itu sudah 2 katanya, saya wallah 2 atau 1 itu, ada 2 katanya kemarin teman angkatnya sudah ada 2, dan itu dia dalam keadaan begitu dia masih operasi orang, subhanallah. Kecil dunia di sisi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kecil dunia di sisi kita, di hati kita, maka Masya Allah, itu tanda Allah sudah ridho pada kita. Maka ada doa Nabi SAW tentang dunia ini. Dia minta agar dunia itu tidak ditaruh di hatinya, tapi ditaruh di tangannya saja. Kata Nabi SAW, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ولا تجعل الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا ya Allah jangan jadikan dunia mabalagha ilmina, tujuan ilmu kami, tujuan hidup kami. Ikut saya, Allahumma la taj'al ad-dunya mabalagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan ilmu kami, tujuan hidup kami. Segitu Nabi berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, cara Allah mencintai seorang hamba, ketika dia dibuat gelisah ketika dia tidak melakukan kebaikan. Allah jadikan dia gelisah ketika dia tidak beramal soleh dan berbuat baik. Allah tanamkan ke hatinya rasa gelisah ketika dia tidak beramal saleh. Ayatnya di As-Sajdah dan beberapa ayat yang lainnya. Kata Allah kepada nabinya, menceritakan tentang orang saleh yang gelisah kalau malam itu tidak mau, kalau dia tidak bangun salat malam, gelisah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ. Allah menceritakan pada Nabi kita, orang-orang itu kalau tidur tidak tenang tidurnya. عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, karena dia belum doa di waktu malam, tidak tenang dirinya. Saya alhamdulillah berapa kali saya safar sama Dr. Aziz, Masya Allah tahajudnya terjaga, bangun sebelum subuh, sholat malam.
Lebih awal bangunnya dari saya bilang, siapa ini bangun? Saya lihat jam, masih 1:30. Bangun nih. Saya sering safar sama dia, hapus tato di Palopo, hapus tato di Wajo, Hijrah Fest Jakarta, dia ikut safari dakwah saya di Jogja, umroh pernah sama-sama saya. Saya bilang, Masya Allah, gelis. Yang kedua, selalu pertanyaannya, siapa lagi bisa dibantu, Ustaz? Selalu bertanya, siapa lagi bisa dibantu? Gelisah dia kalau satu hari dia tidak bantu orang. Makanya awal kan dari Mahdani saya tadi bilang, kirimkan Kak semua foto-foto dulu yang dulu-dulu sama Dr. Aziz. Masya Allah, semakin dilihat itu foto, semakin kayak banyak sekali memori-memori muncul. Maka cara Allah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan sama saya. Cara Allah yang ketiga, kalau dia mencintai seorang hamba, dibuat hamba itu gelisah kalau dia tidak beramal soleh dan berbuat baik. Maka kalau dalam satu hari tidak ada amal soleh kalian, kecuali untuk diri kalian, perhatikan, kecuali untuk diri sendiri, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali, itu belum ada tanda-tanda cinta dari Allah. Kapan muncul cinta Allah? Ketika Allah menggaransi nabinya. Lihat ayatnya di At-Taubah. Laqad ja'akum, pernah dengar ayatnya? Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Terus apa? Bil mu'minina raufur rahim. Lihat kata Allah, bukti bahwa Nabi selalu cari bagaimana caranya hati dia tenang. Kata Nabi, kata Allah kepada Nabi kita, menceritakan tentang Nabi kita di At-Taubah 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum, telah datang pada kalian, Rasulun min anfusikum, seorang Rasul seperti kalian, manusia biasa, punya rasa. Azizun alaihi ma anittum, berat sekali di hatinya melihat orang susah di antara kalian. Sifat Nabi yang pertama, berat sekali di hatinya melihat orang susah di antara kalian. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah saya cerita tentang ada orang yang mau ditolong sama Dr. Aziz kecuali dia selesaikan. Bahkan kadang-kadang saya marah sama beliau ketika ada orang datang cerita masalahnya sama saya, baru saya minta waktu selesaikan. Pas saya telepon itu anak, saya bilang, Dek, ini baru terkumpul sekian juta, ini mau dulu. Ustaz, sudah nih, selesai nih. Saya bilang, siapa yang selesaikan? Nah, kok cerita sama saya? Dia bilang, ada dokter itu sang pinta, Ustaz. Nah, tahan Kak waktu keluar Kak dari masjid. Saya bilang, apa? Dia bilang, mana nomor rekening Kak? Dia bayar semua. Dia, Ustaz. Saya butuh waktu, Pak, untuk cari bantuan, untuk kumpulkan bantuan untuk orang ini. Saya pas telepon, dia bilang, apa? Selesai Ustaz. Saya bilang, siapa? Karena ada di sampingku dengar toh. Dan dia diam, tidak tahu. Dia lapor sama saya, Ustaz, selesai itu tidak ada. Bagi dia, urusan itu urusan dia dengan Allah. Makanya saya telepon, Dok, bagi-bagi tongki kalau beramal soleh. Nah, saya didatangi, dia bilang, kita itu Ustaz, kalau saya beramal, kita ambil tomi pahalaku sama kita, saya belajar sama kita. Jadi pasti kita ambil pahala, tapi pahala tak belum tentu ku ambil. Biar ini ku ambil, Ustaz. Saya bilang, Masya Allah. Baik Dok, makasih Dok, jazakallah khair, Allah ganti kita. Iya Ustaz, tidak seberapa Ustaz. Pasti banyak kisah-kisah yang begini, Masya Allah. Azizun, karena itu memang sifat Nabi digaransi. Berat sekali Nabi itu, Bapak Ibu sekalian. Lihat orang susah. Harisun alaikum. Ini garansi kedua. Nabi itu paling tidak bisa dalam sehari tidak berbuat kebaikan. Sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Itulah terjemahan dari harisun alaikum. Bil mu'minina raufur rahim. Pada orang beriman, dia sangat lembut dan sangat penyayang. Maka sifat pertama Nabi, berat rasanya penderitaan orang-orang susah. Sifat kedua Nabi itu dalam ayat ini, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Maka Bapak Ibu sekalian, di penghujung nasihat ini, marilah kita mengambil 3 tanda yang saya lihat semua itu ada di Dr. Aziz, Masya Allah. Tanda cara-cara Allah mencintai seorang hamba, dijadikan orang-orang senang kepadanya.
dipanggil Jibril khusus, lalu ditanamkan rasa cinta di manusia kepada dirinya. Itu tanda Allah sudah cinta sama kita. Cara Allah itu memanggil Jibril. Cara Allah yang kedua, Allah jadikan kita ini gelisah ketika kita tidak bisa beramal soleh dan berbuat baik. Di saat itulah kita kemudian akhirnya mendapatkan cinta Allah. Dan yang ketiga, ketika dunia sudah tidak lagi besar di hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Ya. Kita minta yang terbaik. Maka izinkan saya sebelum menutup ini mengatakan bahwa demi Allah, Dr. Aziz yang selalu bilang sama saya, makanya dia hampir umroh tiap tahun itu 3 kali 2 kali, haji tiap tahun ini berturut-turut 2023, 2024, 2019 pertama kali dia umroh sekeluarga itu sama saya, dan dia selalu sudah bilang di sini, Ustaz, mau sekali Kak meninggal di sini Ustaz. Maka dia mencari keinginannya, dia mau sekali meninggal di sana. Ya. Dan terkhusus dia memang sebutkan Madinah. Tapi Allah mau yang terbaik untuknya. Allah wafatkan dia di Mekah. Saya berhusnudzon Bapak Ibu sekalian, Mekah itu pahala sholatnya 100.000. Walaupun memang beliau impiannya di Madinah, saya berhusnudzonnya begini. Beliau bilang sama saya dan sama istrinya dan sama beberapa temannya mau wafat di Madinah. Tapi Allah takdirkan, mohon maaf, meninggalnya di Mekah. Husnudzon saya kacamata hadis dan kacamata ayat, innamal a'malu binniyah, amalan itu tergantung niat. Maka dia niatnya meninggal di Madinah, insya Allah sudah dapat pahala meninggal Madinahnya. Tapi Allah takdirkan dia meninggal di Mekah. Sudah diusahakan pindah ke Madinah, tidak bisa, tidak ada caranya. Dan seandainya dia pindah ke Madinah, anaknya mungkin tidak dapat memandikan jenazahnya. Kenapa? Karena anaknya dan Pak Mukti itu baru landing langsung Jeddah jam 1 malam, sedangkan Dr. Aziz harus dimandikan sebelum subuh. Maka saya bilang Allah lebih suka, lebih cinta dan lebih tahu yang terbaik untuk dia. Dia sudah dapat pahala niatnya di Madinah dan dia dapat wafatnya di Mekah, dan pahala disolatkan di Mekah itu 100.000 pahala. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, Mekah adalah salah satu tempat yang paling dicintai Nabi, bahkan lebih cinta Nabi pada Madinah itu sendiri. Maka beliau dapat 2 pahala meninggal di Madinah, itu dia dapat karena niatnya, dan dia dapat pahala meninggal di Mekah karena Allah takdirkan untuknya. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan angan-angan biasa, serius sikit. Sebagaimana kita seriusi cari hidup di dunia, maka mari kita seriusi untuk cari meninggal kita yang terbaik untuk akhirat kita. Salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Mintalah husnal khatimah. Yang mau meninggal di Madinah, meninggal di Mekah, mintalah sama Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir li akhina Dr. Abdul Aziz ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ya Allah inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kemudahan Dr. Aziz ya Allah di kuburnya ya Allah. Temanilah ia dengan amal salehnya ya Allah. Jauhkanlah dari siksa kubur, mudahkanlah hisabnya. Dan untuk kami yang masih hidup ya Allah, berikan kami hidup yang baik, mati yang baik, dan bangkitkan kami dalam keadaan yang baik. Jauhkan kami dari dosa dan maksiat.
Mudahkan kami untuk selalu ridha kepadamu ya Allah, untuk setiap takdirmu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kami minta padamu ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang halal yang berkah, wa amalan salihan maqbulan, dan amalan saleh yang Engkau terima ya Allah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matak ya Allah, karuniakan pada kami rasa syukur atas setiap nikmat-Mu ya Allah, allati an'amta alaina wa ala walidina, yang Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami ya Allah, dan berikan kepada kami kesabaran ya Allah atas meninggalnya orang yang kami sayangi ya Allah. Berikan kami kesabaran menjalani kehidupan kami ya Allah. Waj'alna minas sabirin, waj'alna minas sabirin, waj'alna minas sabirin, dan kumpulkan kami bersama Dr. Aziz ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus ya Allah. Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi firdausikal a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah, اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في السودان، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي كل مكان، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini ada Ibu Wakil Wali Kota, saya lihat Ibu Aliyah. Terima kasih Ibu Wakil sudah hadir. Masya Allah bersama Ibu di tengah kesibukannya. Terima kasih sekali Ibu Aliyah sempatkan hadir di sini. Jazakumullah khair. Dan banyak tokoh-tokoh juga saya lihat beberapa di sini hadir. Masya Allah. Termasuk juga Prof Hamdan. Makasih Prof sudah hadir. Rektor UIN dan seluruh yang hadir hari ini. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua hamba yang saleh, istiqamah, dan insyaallah meninggal kita semua nanti insyaallah husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.